untuk perusahaan manufaktur, cara pengisian modul realisasi atau revisi anggaran ini sama, hanya bedanya kalau kita lihat di bagian transaksi, ini anggap sudah sifatnya transaksi, jadi ya diisinya berdasarkan tanggal transaksi di sini. Kemudian diisikan, keluar, masuk, pemilihan akunnya, kategori laporan. Hanya perhatikan kalau kita ada pembelian bahan baku di sini, ini adalah kategorinya persediaan. Penggunaan atau HPP-nya itu diisikan di bagian persediaan di sini. Ini kita mengisi menu HPP. Jadi angka ini yang akan dipakai di laporan laba rugi. Ya, angka ini yang itu perhatikan itu berdasarkan dia berdasarkan laporan bulanan. Bukan yang ini. Laba rugi bulanan, oke, ini. Ya, ini berdasarkan modul persediaan, jadi bukan berdasarkan modul transaksi. Jadi kalau tadi sudah diisikan transaksinya di sini, kemudian sudah diisikan persediaannya di sini, maka secara otomatis sudah akan muncul di laporan. Di sini ada pembayaran di muka sama dengan transaksi, diisikan distribusinya. Yang membedakan adalah di sini kalau kita misalnya merubah distribusi dari anggaran untuk yang saldo pembayaran di muka tahun sebelumnya, ini bisa kita rubah di sini. Kemudian yang sekarang kita bisa isikan di sini, ya. Dan satu lagi, kalau misalnya revisi, ini kita bisa juga dengan mengcopy ini, ya. Kita copy, kemudian kita bisa masuk ke transaksi, kita pilih yang atas, kita paste as values, ya. Nanti otomatis akan muncul apple to apple dan kita bisa rubah angka-angkanya. Itu kalau kita mau melakukan revisi anggaran. Kalau misalnya sudah selesai dengan realisasi, ini sama juga laporannya bisa dicetak. Ya, bisa di-hide juga ini yang tidak terpakai. Yang kosong bisa di-hide, jadi bisa dicetak. Bisa ada yang kosong lagi bisa di-hide. Jadi pada prinsipnya sih pengisian modul realisasi itu sama dengan pengisian modul anggaran. Mungkin yang penting untuk diperhatikan adalah memang pada saat kita melihat atau melakukan evaluasi, di mana di sini seperti terlihat di sini kita bisa ada model tabel, ada model perbandingan di sini. Di sini kalau yang markernya hijau itu artinya sesuai dengan anggaran atau lebih baik dari anggaran. Dan kalau modulnya berwarna merah itu di bawah target. Dan di sini adalah proyeksi dan realisasinya bisa terlihat di sini. Bagaimana posisi anggaran, kemudian ada revisi, maupun mau misalnya melihat secara angka, kita bisa masuk ke bagian laba rugi, kita bisa lihat persentase terakhir di bawah. Laba ruginya negatif, which is, ya ini bisa dilihat tidak sesuai dengan anggaran, sehingga mungkin perlu dilakukan revisi. Dan semua laporan ini juga siap untuk dicetak. Kalau kita perhatikan di sini, kita cetak, akan keluar juga warna merah dan hijaunya, kemudian seperti laba rugi di sini, yang bulanannya kita bisa lihat. Kalau misalnya kita cetak sudah siap, sudah dengan tabelnya ikut tercetak. Demikian juga di bagian arus kas di sini, kalau kita mau melihat posisi kas, bagaimana pergerakannya juga sudah ada di sini. Ya. Jadi prinsip utama dari aplikasi ini adalah hanya berkisar di modul transaksinya. Dan kemudian setelah itu semuanya akan menjadi otomatis. Oke, mungkin cukup jelas untuk aplikasi anggaran untuk perusahaan manufaktur. Terima kasih.